Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpah dan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat diberi kesehatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 yang diperingati pada tanggal 28 Oktober 2022. Untuk kali ini Hari Sumpah Pemuda ke-94, kami mengambil tema Bersatu Membangun Bangsa. Kali ini kita mengambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa dengan prinsip etik dan dalam kebangsaan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, peringatan Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia sekarang untuk senantiasa bersatu bangun bangsa dengan membawa bangsa ini maju ke arah yang lebih baik lagi. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life dari bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah yang pertama, masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. Yang kedua, masih banyak ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Selanjutnya, banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak. Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan Pancasila memerlukan kajian kritis rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya korupsi. Korupsi terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seorang penerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan bantuan, sehingga tidak tahu kalau perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika meliputi menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntutan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan bermasyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Demikian pidato singkat dari kami. Kami berharap Indonesia menjadi bangsa yang bermoral, adil, makmur, dan sejahtera. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung saudara. Terima kasih atas waktunya yang telah mendengarkan pidato singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.